Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abdi Servis. Pada kesempatan siang hari ini saya lagi ada di rumah pelanggan ya. Ini ada satu buah TV sub. Katanya keluhan kerusakannya mati total. Ini disebabkan karena petir ya. Dan pada saat dicolokan MCB PLN-nya itu caklek ya. Nah sekarang kita akan mengecek di bagian manakah yang bermasalah. Tapi sebelum saya lanjut untuk memberikan tutorial kepada rekan-rekan teknisi pemula, tetap dukung channel saya jika teman-teman suka dengan cara di like, di subscribe, serta di komen, dan jangan lupa dibagikan. Kita akan buka TV-nya. Oke baik ya, penampakan mesin bagian dalam untuk jenis TV sub sama seperti biasa, modelnya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang harus kita cek dulu itu adalah bagian regulator ya. Untuk kerusakan TV yang terkena petir seperti ini, jadi kita harus mengecek dulu semuanya. Walaupun TV ini kembali nyala, itu belum tentu dia dalam kondisi normal ya teman-teman ya. Karena kalau terkena petir seperti ini biasanya juga mengalami permasalahan di area sekundernya ya. Itu bisa saja siarannya tidak ada, bisa juga suaranya hilang, ataukah biasa dia standby atau tidak mau start. Itu semuanya mempengaruhi teman-teman. Tapi baik, untuk kali ini kita akan coba dulu nyalakan TV-nya ya. Kita akan lihat. Jadi kondisi sekarang TV ini sudah seperti ini. Kita langsung cek ke area sekring ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu sekringnya di sini. Kita ke skala buzzer. Ya, mohon maaf ya. Ada penampakan lewat. Oke, kita tes ya. Untuk fuse-nya ini putus teman-teman ya. Dan kita langsung ke area dioda. Ini dioda yang menyalakan tegangan AC ke DC ya. Nah, kita cek di sini. Sebentar, teman-teman bisa lihat di avometer saya. Oke, coba kita cek di sini ya. Nah, ini sudah short teman-teman. Oke, otomatis yang elko terbesar di area regulator pasti short. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga fuse-nya putus dan ceklek ya. Nah, sekarang apakah yang rusak ya, bermasalah, apakah diodanya ataukah STR-nya? Nah, sekarang saya akan coba buka dulu STR-nya. Lalu kita akan cek kembali apakah dia masih short seperti ini. Oke ya. Oke baik teman-teman ya, STR-nya saya sudah buka ya. Ini STR-nya. Biasa kalau TV sub itu menggunakan ini ya. Saya perlihatkan dulu, sabar. Ya, itu dia ya, 5453A ya. Oke. Nah, sekarang setelah saya mencabut STR-nya, kita langsung saja mengecek dengan menggunakan avometer. Apakah jalur untuk area primer itu teman-teman masih short ya. Oke, masih tetap di skala buzzer seperti ini. Kita cek kembali elko yang terbesar di area regulator ya. Oke. Nah, ini sudah tidak short teman-teman ya. Oke, ini sudah bagus. Nah, oke. Berarti yang bermasalah adalah STR-nya teman-teman ya. Nah, tidak menutup kemungkinan ada komponen lain yang bermasalah juga, tapi kita akan cek dulu sebelum kita mengganti STR-nya. Jangan langsung mengganti, karena biasanya kalau langsung mengganti biasanya saja STR ini kembali putus rusak lagi ya. Jadi kita harus cek dulu semua komponen pendukungnya ya. Oke teman-teman, kalau saya sudah cek, saya rasa sudah aman, saya akan coba ganti STR-nya, kita akan lihat. Oke baik ya teman-teman, ini saya sudah temukan penggantinya ya. Oke, dengan nomor yang sama ya. Nah ini, bentar. Ya sama ya nomornya. Oke, saya akan pasang dulu teman-teman ya, kita akan lihat hasilnya. Saya sudah melakukan tadi pengecekan di area regulatornya untuk semua komponen pendukung lainnya yang ada di area sini aman-aman saja ya. Oke, sekarang saya mau coba langsung memasang. Oke baik ya teman-teman, setelah saya melakukan pergantian STR ya, sekarang kita mau coba masukkan tegangan. Kita akan cek apakah tegangannya dia mau keluar atau gimana ya teman-teman ya. Oke, saya cek, saya colokan ya. Bentar. Ya. Oke, tegangan sudah masuk teman-teman, tapi lampu indikator tetap tidak menyala ya. Kita cek tegangan di elko terbesar di area regulator ya. Ya ada ya 300. Coba kita cek tegangan bablasnya teman-teman. Saya konekkan di ground dulu tabung seperti ini. Kita cek tegangan bablasnya. Oke, ternyata tidak keluar. Kita coba cari lagi ya teman-teman ya. Kenapa regulator ini tidak mengeluarkan tegangan? Apakah penyebabnya ada yang short di jalur sekundernya? Saya cek dulu. Jadi untuk cara mengeceknya cukup mudah teman-teman ya. Kalau elko terbesar di regulator ini menyimpan tegangan, berarti bisa dipastikan masih ada yang permasalahan di area regulator ya. Coba saya cek, masih tetap di skala DC ya. Kita cek apakah dia menyimpan tegangan. Nah, ternyata dia tidak menyimpan tegangan teman-teman nih. Padahal tadi kita sudah colokan ya. Nah, berarti saya curiganya permasalahan ini ada kerusakan lagi di area
sekunder teman-teman ya. Nah, coba untuk mengetahui lebih pastinya, kita ke skala buzzer seperti ini, lalu kita cek transistor horizontalnya ya, seperti ini ya. Oke, ini teman-teman ada yang short juga ya. Nah, untuk mengetahuinya di komponen apakah yang bermasalah di area sekundernya, itu bisa saja transistor horizontalnya, bisa juga playbacknya, dan keseringan bisa terjadi di diodanya ya teman-teman ya, dioda B plusnya, kemudian bisa juga terjadi di elko B plusnya juga. Kita akan cek satu persatu ya, komponen apakah yang menyebabkan sehingga blok sekundernya ini short ya. Oke, nanti saya akan perlihatkan komponennya. Oke, baik ya, saya sudah lepas kaki tengah dari transistor horizontalnya. Sekarang kita langsung saja cek ya. Masih skala di buzzer ya, saya coba nyalakan ampermeter saya seperti ini. Sini ya, supaya lebih kelihatan. Oke, kita cek ya. Ini sudah terlepas ya teman-teman kakinya ya. Kita cek. Oke, kondisi untuk transistor horizontal ini dalam kondisi normal-normal saja ya. Tapi jalurnya sekarang masih short ya. Oke, seperti itu. Kita akan cari teman-teman ya, apakah playbacknya ataukah dioda B plusnya ya. Itu biasa sering sekali kalau dipisah dioda B plusnya, apalagi TV ini terkena petir ya. Coba kita cek lagi di sini diodanya. Nah, ini sekarang saya mau coba cabut dulu satu persatu kakinya teman-teman ya. Kita akan cek apakah masih short setelah saya melepas diodanya. Oke, nanti sebentar saya kembali teman-teman setelah saya melepas satu kaki dari dioda ini ya, dioda B plusnya ya. Kita mau cari komponen apakah lagi yang short ya. Setelah kita memperbaiki di area regulator, ternyata masih ada permasalahan di area sekundernya ya. Nah teman-teman, sebentar ya, saya lepas dulu kakinya satu. Apakah setelah saya melepas kakinya jalurnya masih short atau gimana ya. Oke teman-teman, saya sudah cabut satu kaki dari dioda B plusnya ya. Sekarang kita langsung saja cek lagi ya, apakah jalurnya masih short. Kalau masih short, masih kita akan cari teman-teman ya, komponen apa di angkernya. Nah teman-teman ya, sekarang sudah tidak short ya setelah saya melepas kaki dari dioda B plusnya ya. Nah berarti positif dioda B plusnya ini yang short ya. Oke, ini sudah tidak short. Oke, saya akan coba lihat nomor berapa ya untuk jenis TV sub menggunakan dioda B plusnya, dia pakai nomor berapa ya. Oke, dioda B plusnya teman-teman ya, dia pakai nomor seri seperti itu, RU4 JMG ya. Sekarang saya mau coba tes teman-teman, perhatikan di ampermeter saya, ini sudah pasti dia short ya. Oke, cek diodanya untuk teman-teman teknisi pemula seperti ini ya, di skala buzzer seperti itu yang lengkap dengan lambang dioda seperti ini ya. Nih, oke, kita cek ya, kalau dia bunyi berarti short ya. Oke, ini sudah pasti dia short ya. Inilah biangnya teman-teman yang mengakibatkan jalur sekundernya itu short ya. Oke, saya akan coba cari gantinya, kita akan pasang lalu kita akan lihat apakah TV-nya mau nyala. Oke, baik ya, setelah saya melakukan pergantian dioda B plusnya, kita akan cek ya teman-teman ya. Kita akan coba nyalakan apakah TV-nya mau nyala seperti ini ya. Saya taruh ampermeter saya di sini, nanti kita akan cek tegangan B plusnya dulu berapa tegangannya, apakah dia mau langsung nyala atau gimana. Oke, saya sudah colokan teman-teman ya, lampu indikator sudah nyala di bawah ya, dia sudah start kelihatannya. Coba kita cek tegangan B plusnya berapa dia. Oke, 124, sangat normal sekali ya teman-teman ya, untuk jenis TV sub seperti itu ya. Tegangan B plusnya memang agak di atas dari 120. Oke, kita lihat di depan ya, apakah ada muncul rasternya. Oh, gambarnya merahan teman-teman seperti ini ya, dia merah seperti itu. Oke ya, kita akan lihat ini kok bisa seperti ini ya, blank ya. Saya coba tekan-tekan sebentar ya, saya ambil remote-nya dulu, apakah ada penampakan angka di. Oh iya, normal teman-teman ya. Ini mungkin dia di mode HP tadi ya, cuman dia tidak memunculkan ini dia blank merah seperti itu ya, tapi rasternya normal teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kita lihat saja dulu nanti teman-teman ya, kita akan masukkan gambar di atas ya. Ini kan TV-nya ada di bawah,
pada saat kita masukkan gambar apakah gambarnya mau normal. Kalau saya lihat restart seperti ini dia normal ya, cuman dia ada seperti blank itu pada saat nggak kemasukan siaran ya. Oke, kita akan tes gambarnya teman-teman, mudah-mudahan dia memunculkan gambar ya. Oke teman-teman ya, kita akan masukkan gambar ya. Saya akan coba nyalakan dulu, kita akan lihat apakah ada dia nangkap siarannya. Soalnya TV ini terkena petir ya, mudah-mudahan ada ya. Oke teman-teman ya, TV-nya sudah nyala. Berarti kerusakan dari TV ini tabungnya tadi seperti itu, dia agak kemerahan teman-teman. Ini terlihat dari gambarnya ya. Saya akan coba ganti PTC-nya teman-teman ya. Biasanya kerusakan seperti itu ya. Coba kita akan ganti PTC-nya. Kalaupun ini gambarnya nanti akan hilang ya, normal ya. Kalau dilihat dari segi roman muka teman-teman, dia ini putih ya. Cuman ada di ini kehijauan ya. Saya akan coba lakukan saja pergantian PTC teman-teman, mudah-mudahan dia mau normal ya. Mungkin TV ini pernah dekat dengan magnet ya, sehingga seperti ini juga bisa ya mempengaruhi. Oke, kalau begitu coba-coba teman-teman, saya akan coba-coba ganti PTC-nya dulu. Kita akan lihat ya. Oke teman-teman ya, setelah saya melakukan pergantian PTC, kita akan lihat ya apakah warnanya masih seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan saja bisa normal. Kita akan tes TV-nya dulu. Saya akan masukkan ya. Saya sudah pasang, untuk speaker sudah ya, sorong masuk aja. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba. Saya pasang jack antenanya dulu seperti ini. Oke, mohon maaf ya, gambarnya goyang-goyang. Saya tidak pakai terinput. Ini kita lihat hasil akhirnya gimana ya. Saya coba nyalakan. Saya coba matikan di lampu kamera saya supaya lebih jelas gambarnya teman-teman ya. TV sudah start ya. Oke, sudah mengeluarkan gambar. Oke teman-teman, alhamdulillah itu gambarnya sudah normal ya, sudah tidak ada lagi. Nah seperti ini. Oke teman-teman ya, sudah dia tidak blank merah lagi. Nah sekarang ini sisa saya turunkan saja screen playback-nya. Kita akan lihat gambarnya semakin ciamik ya. Saya nyalakan dulu. Oke, saya turunkan sedikit. Itu dia teman-teman, gambarnya sudah ciamik seperti itu. Oke, sebentar ya, naikkan sedikit. Ini kayaknya sudah normal teman-teman ya. Dinamis ya. Agak gelap sedikit, kita naikkan lagi. Semoga Juni akhir ada. Oke ya. Oke, barangkali cukup tutorial dari saya untuk teman-teman teknisi pemula. Kalaupun penjelasan saya ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.